Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Aceh. Kali ini saya mau membuat 3 macam puding cantik. Ini cocok banget ya untuk suguhan orang-orang tercinta saat lebaran nanti. Bagi yang mau tahu caranya, yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan 8 lembar daun pandan, lalu siapkan wadah, kemudian potong-potong ya teman-teman. Lalu tambahkan 100 ml air, kemudian haluskan ya teman-teman, sampai seperti ini. Setelah itu saring ya teman-teman, kemudian sisihkan. Setelah itu, siapkan panci, masukkan 3 bungkus agar-agar plen ya. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Setelah itu, masukkan jus pandan. Kemudian tambahkan 1100 santan ya teman-teman. Setelah itu 200 gram susu kental manis. Kemudian aduk-aduk dulu sampai rata ya teman-teman. Di sini warnanya kurang ya, jadi saya tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna coklat dengan perbandingan 2:1 ya teman-teman, agar mendapatkan warna hijau lumut ya. Setelah semua rata, masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk ya, agar santan tidak pecah ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan api dan angkat, tetap diaduk-aduk ya sebentar saja, agar uap panasnya berkurang ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan cetakan, masukkan adonan dan diamkan sampai set ya teman-teman. Setelah set seperti ini, mari kita keluarkan dengan bantuan tusuk gigi ya, agar mudah dilepaskan. Nah, seperti ini ya tampilan dodol akar-akar pandanya. Cantik banget ya warnanya, teksturnya juga padat dan tidak lembek. Ini dodol akar-akar pandan khas Sumatera ya. Rasanya manis, legit, dan gurih ya teman-teman. Harum pandannya terasa banget. Teman-teman wajib coba ya. Ini cocok banget untuk ide jualan hantaran atau suguhan ya untuk keluarga tercinta. Pertama, siapkan 1/4 buah naga, lalu potong menjadi 2 bagian ya teman-teman. Setelah itu siapkan wadah, kemudian kerok dan masukkan ke wadah chopper ya teman-teman. Kemudian haluskan. Nah, ini nanti setelah jus buah naganya halus, ini kita pakai kurang lebih 200 ml ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan.
Kemudian siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly, bisa pakai Nutrijel plain ya teman-teman. Setelah itu tambahkan air 600 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar ya teman-teman supaya merata. Setelah itu nyalakan kompor. Masak sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Kemudian ambil adonan 200 ml. Setelah itu untuk adonan bening yang kita ambil 200 ml tadi, kita tambahkan ke jus buah naga kurang lebih 200 ml juga ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk dan masak kembali sampai mendidih. Oh ya teman-teman, maaf ya, waktu memasak puding buah naganya tadi nggak ke-record. Setelah itu masukkan ke cetakan semangka segitiga ya, lalu diamkan sampai set. Setelah itu, sisa adonan yang diambil tadi kita masukkan 1 sachet susu kental manis. Lalu aduk-aduk dan masak kembali ya teman-teman. Setelah adonan buah naga agak set, kemudian kita masukkan separuh dari adonan putih tadi ya teman-teman. Lalu diamkan sampai lapisan atasnya sedikit mengeras. Setelah itu untuk sisa adonan terakhir kita beri pewarna hijau sedikit saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, timpa adonan putih tadi dengan adonan yang berwarna hijau sampai penuh ya teman-teman. Setelah itu diamkan puding sampai benar-benar mengeras. Setelah puding benar-benar set, kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi ya teman-teman supaya mudah. Nah teman-teman, puding semangka kita sudah jadi. Cantik sekali ya warnanya. Warna dari jus buah naga ini benar-benar cantik ya, apalagi ada biji-biji dari buah naganya, menambah sensasi seperti benar-benar biji semangka ya teman-teman. Nah, seperti ini juga tampilan puding semangka kita hari ini. Warna alami yang dihasilkan dari jus buah naga ini membuat puding semangka kita menjadi kelihatan lebih cantik dan menarik ya teman-teman. Puding ini juga cocok banget buat suguhan keluarga atau ide jualan untuk hantaran. Kita membuat puding cincaunya dulu ya teman-teman. Pertama-tama siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau, 70 gram gula pasir, lalu tambahkan 500 ml air. Kemudian masak puding sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu pindahkan ke wadah dan biarkan sampai set. Setelah puding cincau set, lalu ini kita potong-potong ya teman-teman, lalu kita serut. Di sini saya menggunakan serutan yang agak besar ya. Lakukan semua sampai selesai, kemudian sisihkan. Untuk langkah berikutnya, kita membuat puding coklat dan cappuccino-nya ya. Siapkan panci, masukkan 2 bungkus agar-agar plain, 220 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk dulu ya sampai rata.
Lalu tambahkan 1 liter susu cair dan air sebanyak 600 ml. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk ya, agar susunya tidak pecah. Setelah mendidih, ambil 600 ml puding lalu masak kembali di panci lain ya. Ini ditambahkan 50 gram DCC atau coklat batang ya teman-teman, dan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu masak sampai coklatnya larut dan tercampur rata. Setelah mendidih, ambil 300 ml adonan puding coklat lalu masukkan ke loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 dan biar agak setengah keras ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kita buat puding cappuccino-nya ya. Masukkan 2 saset kopi cappuccino, boleh pakai merek apa aja ya. Lalu aduk-aduk sampai rata. Di sini adonan puding sudah dalam keadaan agak berkurang panasnya ya teman-teman. Lalu masukkan cincau serutnya dan aduk-aduk kembali sampai tidak ada cincau yang menggumpal ya. Ini dia tips agar lapisan puding menempel sempurna. Setelah puding coklat agak set, ciri-cirinya kalau ditekan sudah ada lapisan atasnya tapi masih belum keras, itu kita masukkan adonan cappuccino-nya ya. Masukkan secara perlahan-lahan aja ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Setelah puding cappuccino-nya berlapis, kita tuang sisa puding coklat tadi. Apabila puding coklat mulai mengeras, bisa kita panaskan lagi ya teman-teman. Tuang puding coklat secara perlahan dengan bantuan spatula seperti ini ya. Setelah itu, biarkan puding sampai benar-benar mengeras. Nah teman-teman, puding cincau coklat kita sudah jadi ya. Potong sesuai selera ya teman-teman. Cantik banget ya tampilannya. Perpaduan rasa coklat dan cappuccino-nya terasa enak dan super creamy. Puding ini cocok banget buat ide jualan hantaran atau suguhan keluarga di hari istimewa ya. Gimana teman-teman? Gampang kan cara membuatnya? Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.